Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi Docendo Decimus, by teaching we learn. Baiklah, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan radiografi, yaitu IVU, sering juga disebut dengan intravenous urografi atau juga BNOIVP. IVP ini adalah intravenous pilografi. Selain itu juga sering ada yang menyebutkan adalah EU. Ini adalah exciatory urografi. Jadi intravena urografi ini merupakan suatu pemeriksaan untuk melihat dari fungsi ginjal, anomali anatomi saluran kemih, serta patensinya. Di mana pertama kali pemeriksaan sistem urinari ini dikenalkan pada tahun 1929 oleh urologis Amerika yang bernama Moses Swick. Nah, inilah foto beliau yang di sebelah kiri di sini. Beliau menyuntikkan senyawa organik yang mengandung iodium atau dinamai dengan uroselektan yang dimasukkan secara intravena melalui pembuluh darah intravena. Radiograf yang dihasilkan menampakkan anatomi sistem urinari dengan sangat jelas. Kemudian pada tahun 1973, Berger di sini membuat beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama adalah tomografi rutin, yang kedua adalah high dose media kontras, yang ketiga adalah alat kompresi dari ureter di sini. Ini penyempurnaan dari penemuan-penemuan yang telah ditemukan awalnya. Nah, intravena urografi di sini sering disebut BNOIVP, blast near overseas intravena pilografi, di mana pilo ini mengacu pada kalik dan pelvic crenalis. Padahal pemeriksaan ini juga meliputi bagian ureter dan vesika urinaria. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Ini adalah gambar ginjal. Ginjal kiri, ginjal kanan, ini ureter, ini kandung kemih. Nah, ini uretra. Kemudian kontras media itu disuntikkan melalui intravena pembuluh darah. Sehingga kontras media yang disuntikkan dari intravena pembuluh darah ini dia masuk ke ginjal. Nah, sehingga terlihat gambarannya enahan seperti ini. Putih dan penyengatannya. HU-nya meningkat. Nah, ini ureter, ini bayangan ginjal, nah ini renal pelvis. IVU di sini merupakan suatu metode pemeriksaan radiologi dari sistem urinari untuk mengevaluasi anatomi, fisiologis, dan kelainan yang mungkin ada dengan menggunakan media kontras yang diinjeksikan secara intravena. Terkait tujuan dari pemeriksaan IVU atau BNOIVP ini adalah yang pertama, menvisualkan collecting portion dari sistem urinari itu sendiri. Yang kedua adalah mengevaluasi kemampuan dari fungsiologis ginjal. Yang ketiga adalah mengevaluasi anatomi dan patologi sistem urinari. Dari indikasi yang kita dapat lihat di sini, yang pertama adalah ada urolithiasis. Nah, urolithiasis ini mungkin seperti batu ginjal ya, sering kita sebut. Inilah suatu endapan kecil yang keras yang terbentuk di ginjal dan sering menyakitkan saat buang air kecil. Kenapa menyakitkan? Karena saluran ureter itu biasanya tersumbat, maupun saluran uretra itu tersumbat oleh endapan kecil ini. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Yang kedua, di sini ada hidronefrosis. Hidronefrosis adalah pembengkakan dari kalik ginjal di situ
Penyebabnya adalah penyumbatan dari batu ginjal itu sendiri. Kemudian ada pilonefritis. Nah, pilonefritis ini adalah radang ginjal akibat infeksi dari bakteri. Peradangan ginjal ini karena jenis tertentu dari infeksi saluran kemih atau sering kita sebut ISK. ISK ini biasanya dimulai pada uretra atau kandung kemih dan berpindah ke ginjal. Kemudian ada massa ini semacam tumor ya yang tersarang pada ginjal, cancer di situ. Kemudian kongenital abnormalitas di sini kelainan kongenital dari struktur kandung kemih atau ginjal itu sendiri. Kemudian ada sistisis. Nah, sistisis ini adalah istilah yang menggambarkan adanya peradangan pada kandung kemih. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Sistisis yang disebabkan oleh infeksi atau disebut dengan infeksi kandung kemih paling sering disebabkan oleh E. coli namanya. Kemudian ada benign prostatic hyperplasia atau BPH. Nah, ini pembesaran prostat, semacam pembesaran prostat ya. Ada yang jinak sini. Pembesaran kelenjar prostat terkait usia yang dapat menyebabkan kesulitan buang air kecil. Jenis pembesaran prostat ini tidak diduga sebagai kondisi yang dapat menjadi kanker prostat biasanya. Kemudian ada glomerulonephritis. Nah, ini adalah penyakit ginjal yang disebabkan oleh peradangan saringan kecil dalam ginjal, atau diketahui sebagai glomeruli namanya. Peran dari glomeruli ini adalah untuk menghilangkan kelebihan limbah dan cairan dari aliran darah yang dikeluarkan melalui urin. Kemudian ada renal calculi, indikasi selanjutnya. Ini sama, berupa batu ginjal juga, semacam itu. Kemudian ada renal cell carcinoma, ini sebagai jenis kanker ginjal yang dimulai pada lapisan saluran kecil di ginjal. Karsinoma sel ginjal ini paling umum terjadi pada pria yang lebih tua. Faktor risiko termasuk merokok dan obesitas. Nah, ini yang menyebabkan dari karsinoma sel ginjal di sini. Nah, selain indikasi, selanjutnya ada kontraindikasi. Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan ketika pasiennya mengalami hal-hal seperti hipersensitif media kontras. Pasiennya alergi dengan media kontras yang terkandung dalam media kontras tersebut. Kemudian ada anuria, ada multiple myeloma, DM, ini gula ya. Dan ketika pasien menderita gagal ginjal, maka pemeriksaan dengan kontras tidak disarankan biasanya, kecuali ada permintaan khusus dan harus dilakukan. Ini tentunya harus melibatkan banyak dokter spesialis juga di sini, dan harus cuci darah biasanya pasiennya. Pasien yang memiliki penyakit jantung, konsumsi glukopeg, pasien yang memiliki hipertensi, kemudian pasien yang hasil ureum dan kreatinina tidak normal. Otomatis ketika ureum dan kreatinina tidak normal, maka fungsi ginjal dari pasien tersebut tidak baik atau tidak bagus, sehingga tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan dengan memasukkan media kontras. Nah, untuk persiapan dari pemeriksaan BNOIVP di sini adalah hasil ureum dan kreatinina normal, di mana kreatininnya 0,5 sampai 1,5. Kemudian ureumnya 10 sampai 50. Ini 2 hari sebelum pemeriksaan. Satuannya ini mg per dl, di mana ini adalah miligram per desiliter. Jadi kreatinina 0,5 sampai 1,5 miligram per desiliter. Kemudian untuk ureumnya juga sama, 10 sampai 50 miligram per desiliter. Nah, selanjutnya 2 hari sebelum pemeriksaan, pasien makan makanan yang lunak atau rendah serat, misalnya bubur kecap. Kemudian 12 jam sebelum pemeriksaan, pasien minum obat
pencahar atau dulkolak bahasa dagangnya. Selanjutnya pasien puasa sehingga sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Selama puasa pasien dianjurkan untuk tidak merokok dan tidak banyak bicara untuk meminimalisasi udara dalam usus. Kemudian sebelum pemeriksaan dimulai, pasien buang air kecil untuk mengosongkan kandung kemihnya. Ketika pasiennya mengalami rasa takut pada jarum suntik, maka pasien tersebut diberikan penjelasan secara detail dan diberikan motivasi atau dorongan mental dan emosional. Yang terpenting juga di sini adalah melakukan penandatanganan informed consent atau persetujuan tindakan radiografi atau radiologi dengan menggunakan kontras media. Selanjutnya lakukan tes alergi media kontras. Nah, di sini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyuntikan media kontras. Yang pertama, cuci tangan, pastikan steril dulu cuci tangan kita. Kemudian gunakan handscoon. Yang ketiga, gunakan tourniquet. Tourniquet ini semacam pengerat dari lengan atau bagian tangan sehingga membuat pembuluh darah vena ini muncul ke permukaan. Nah, seperti ini. Seperti ditahan gitu darahnya. Menggunakan tourniquet ini diikat gitu. Nah, sehingga muncul pembuluh darah vena seperti ini. Nah, ini kemudian dibersihkan menggunakan kapas alkohol yang telah tersedia. Nah, ini kemudian dimasukkan jarum kateter yang digunakan dalam pemasangan infus biasanya. Kemudian dilepaskan tourniquetnya, ini jarumnya, kemudian tempel dengan plester. Oke, tinggal disambungkan ke spuit yang telah disediakan dalam penyuntikan media kontras ini atau dengan siring injektor jika pemeriksaannya CT scan. Ketika ini kita berbicara dengan band UVP, maka tinggal disambungkan ke spuit. Biasanya juga ada yang menambahkan three-way di sini di jarum kateternya ini. Setelah dicabut ditambahkan three-way untuk mempermudah dari pemasangan bongkar pasang dari kontras media, baik nutrisi infus dan lain sebagainya. Nah, yang melakukan kegiatan ini saya garis bawahi di sini adalah perawat radiologi atau perawat umum yang dimintai bantuan untuk menyuntikkan jarum dari kateter ini sebelum dimasukkan kontras media. Dipastikan ketika memasukkan kontras media harus didampingi oleh radiolog, dokter. Jadi tugas memasang atau menyuntikkan ini bukan tugas radiografer, tapi perawat. Nah, kemudian lakukan tes alergi media kontras dan penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan skin test. Skin test adalah tes kepekaan kulit terhadap bahan kontras yang disuntikkan sedikit di permukaan kulit atau subkutan penyuntikannya. Bila terjadi reaksi merah atau bentol di area itu, segera laporkan ke radiolog atau dokter yang jaga. Yang kedua, melakukan intravena test setelah skin test dinyatakan aman. IV test yaitu dengan menyuntikkan bahan kontras kurang lebih 3-5 cc ke dalam vena. Kemudian segera laporkan dokter jika terjadi reaksi alergi, baik itu gatal-gatal, mual, muntah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan obat pencegahan alergi seperti antihistamin sebelum pemasukan bahan kontras. Ini adalah contohnya diphenhydramine, nama obatnya di sini. Nah, inilah metode skin test yang dilakukan subkutan ya di permukaan kulit, Oke. Ketika disuntikkan, ini sedikit saya disuntikkan, akan terjadi menggelembung seperti ini pada permukaan kulit. Didiamkan kurang lebih 5 menit.
5 menit sampai 10 menit. Nah, ketika terjadi alergi biasanya dia akan memerah, mungkin gatal-gatal atau memar seperti ini. Nah, ini contoh reaksi alergi. Ketika reaksi alergi ini terjadi, maka tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan media kontras. Selanjutnya dikonsulkan ke dokter radiolog maupun dokter yang jaga untuk tindak lanjut selanjutnya. Untuk persiapan alat dan bahan adalah yang pertama adalah persiapan media kontras. Inilah contoh media kontras yang ada di pasaran. Media kontras yang digunakan adalah yang berbahan iodium, di mana jumlahnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Biasanya penggunaan media kontras ini yakni 1-2 cc per kilogram berat badan. Oke, kalau berat badannya 50, bisa kita gunakan 50 cc maupun 100 cc ketika pemeriksaannya memerlukan kontras media yang lebih banyak. Jadi menyesuaikan dengan pemeriksaan organ yang dilakukan. Nah, ini adapun dosis media kontras berdasarkan kilogram per berat badan menurut Bone Ranger 2018, yaitu 0 sampai 12 kg. Nah, ini dikasih 2 cc per kilogram. 13 sampai 25 kg dikasih dosisnya 25 cc. 26 sampai 50 kg ini dikasih 1 cc per kilogram berat badan. 51 sampai 100 kg dikasih 50 cc. Yang lebih besar dari 100 kg ini dikasih setengah cc per kilogram. Nah, ini dari sistem metriknya dapat dilihat 0 sampai 11 kg 3 mili per kilogram berat badan, kemudian 12 sampai 23 kg dosisnya 2 mili per kilogram berat badan, kemudian 24 sampai 25 kg dosisnya 50 mili. Lebih dari 45 kg ini 1 mili per kilogram berat badan. Nah, untuk peralatan pemeriksaan BNOIVP sendiri di sini adalah ada peralatan steril dan peralatan unsteril. Beberapa contoh peralatan steril di sini ada wing needle nomor 21G 1 buah. Oke, ada wing needle ya di sini. Ada squid 50 cc 2 buah. Kapas alkohol, nah ini kapas alkohol. Atau wipes, kemudian tourniquet di sini untuk mengikat lengan pasien atau tangan pasien agar pembuluh darahnya terbendung sehingga venanya muncul ke permukaan, timbul gampang dilakukan pemeriksaan atau penyuntikan wing needle-nya di situ. Kemudian peralatan unsteril di sini ada plester, di sini ada marker R atau L dan marker waktu tentunya. Kemudian ada media kontras iopamiro yang disediakan. Kemudian yang keempat ada obat-obat emergensi seperti antisipasi alergi media kontras. Yang kelima baju pasien dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat prosedur pemeriksaan BNOIVP. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan FPA. FPA inilah foto polos abdomen dulu, proyeksi AP untuk melihat persiapan pasien. Jadi sebelum memasukkan media kontras kita lakukan foto polos abdomen AP, anterior posterior. Tujuan dari foto polos abdomen ini adalah untuk memperlihatkan, nah ini radiograf yang dihasilkan, persiapan pasiennya apakah sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan BNOIVP. Kenapa ini penting? Ketika nanti pasiennya persiapannya belum bagus, mungkin ada feses di ususnya dan lain sebagainya, pasien tidak puasa, maka terlihat di sini nanti gambarnya kurang jelas, sehingga pemeriksaan BNOIVP tidak dapat dilakukan. Kan sebelumnya pasiennya melakukan persiapan ya, ada puasa, ada makan bubur kecap, ada memasukkan dulkolak gitu biar BAB-nya keluar, biar usus-ususnya ini kosong. Sehingga tidak akan menghalangi gambar dari sistem urinari di sini. Yang kedua adalah tujuannya adalah menentukan faktor eksposi yang tepat. Jadi kita tidak salah
Karena ketika sudah memasukkan media kontras itu gambarnya tidak boleh lewat, ada jeda-jeda waktu yang harus kita dapatkan hasil gambarnya tersebut. Nah, untuk prosedur selanjutnya, jika persiapan pasien baik atau bersih, tidak ada halangan, maka suntikan media kontras melalui intravena 1-5 cc saja, diamkan sesaat untuk melihat reaksi alergi. Skin test ya, bukan maksudnya lakukan tes dulu, setelah skin test dimasukkan media kontrasnya sedikit 1-5 cc, apakah ada reaksi alergi dari pasien tersebut. Jika tidak ada reaksi alergi, penyuntikan dapat dilanjutkan. Setelah itu dilakukan foto nephrogram dengan posisi AP supine 1 menit setelah injeksi. Nah, di sini jarang biasanya untuk kasus Ranmobile dan pada pasien hipertensi. Nah, prosedur pemeriksaan BNOIVP itu dilakukan foto 5 menit, foto 15 menit, dan foto 30 menit di sini. Di mana lakukan foto 5 menit ini setelah pemasukan media kontras ya, pos injeksi. Lalu setelah foto polos tadi yang pertama, secara umum pemeriksaannya melakukan foto 5 menit setelah foto polos dan pemasukan media kontras. Yang saya maksud seperti ini. Foto polos dulu untuk melihat kesiapan pasien. Setelah pasiennya oke, dimasukkan media kontras sesuai dengan berat badan pasien. Misalnya yang diperlukan 50 cc. Dari selesai penyuntikan media kontras, dikasih jeda waktu 5 menit, maka lakukan foto lagi. Foto rongsen dengan posisi AP supine. Menggunakan ukuran film 24-30 untuk melihat pelviocalyceal dan ureter proximal terisi media kontras. Kontras yang kita suntikkan melalui intravena tadi setelah 5 menit itu dapat kita evaluasi, dilihat melalui pelvicocalyceal dan ureter proximal terisi media kontras. Kemudian setelah 5 menit dilakukan lagi foto menit ke-15. Oke, jangan lupa ya, di sini perlu marker waktu. Kalau foto 5 menit maka diisi di filmnya angka 5, markernya itu artinya 5 menit, foto 5 menit. Kemudian foto 15 menit pun sama seperti itu, di filmnya ditandai jika itu adalah foto ke 15 menit. Foto 15 menit post injeksi dengan posisi AP supine menggunakan film 30x40. Nah, ini mencakup gambaran pelviocalyceal, ureter, dan bladder mulai terisi media kontras. Nah, setelah 15 menit, ini kontrasnya sudah masuk ke ureter dan bladder juga. Kemudian yang terakhir adalah foto 30 menit post injeksi. Jangan lupa diisi marker 30, angka 30, itu menandakan bahwa foto inilah foto menit ke-30 dari pemasukan media kontras di awal tadi. Lakukan dengan posisi AP supine untuk melihat gambaran bladder terisi penuh media kontras. Film yang digunakan adalah 30x40, kadang juga menggunakan proyeksi PA juga bisa. Jadi tergantung request dari dokter radiolognya ketika melihat hasil radiograf sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan BNOIVP sendiri, setelah semua foto sudah dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi, biasanya dibuat foto blast oblique untuk melihat prostat. Nah, ini terjadi umumnya pada pasien yang lanjut usia saja. Yang terakhir, lakukan foto postvoid atau postmixi dengan posisi AP supine atau erect untuk melihat kelainan kecil yang mungkin terjadi di daerah bladder. Yang dimaksud postvoid atau postmixi di sinilah pasien tadi yang kandung kemihnya sudah terisi saluran kontras, di sini dibuang atau dikeluarkan melalui kencing atau saluran kemih. Nah, setelah itu dilakukan foto lagi dengan posisi AP supine. Dengan posisi erect dapat menunjukkan adanya Ranmobile atau pergerakan ginjal yang tidak normal pada kasus post hematuri biasanya di sini. Nah, ini adalah kriteria gambar atau gambar yang didapatkan dari foto 15 menit post injeksi media kontras. Tampak kontras mengisi ginjal kanan dan kiri. Nah, ini kontras sudah masuk ke sini tanpa mengisi bagian ginjal kanan dan kiri. Oke, ginjal kanan, ginjal kiri
R ya, artinya right, sebelah kanan di sini, di ginjal kanan, di ginjal kiri. Ini foto 5 menit. Nah, ini saya maksud tadi marker angka 5. 5 menit gitu artinya ini. Berarti ini foto ke 5 menit. Selanjutnya kriteria gambar di sini untuk foto 15 menit post injeksi. Nah, di sini tampak kontras mengisi ginjal dan ureter. Di sini ginjalnya sudah terisi kontras media, sudah mengisi juga bagian ureter di sini. Terlihat jelas ureternya terisi kontras media. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, jadi mohon jangan ditiru. Harusnya foto ini ada markernya, mana right, mana left. Kemudian di sini ada angka 15 untuk menunjukkan bahwa foto ini foto menit ke-15. Marker 15 ya ditambahkan di sini, dan marker kanan kiri. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan dari foto BNOI-VP setelah 30 menit post injeksi, full blast namanya. Tampak blast. Nah, di sini berisi penuh oleh kontras media. Kandung kemihnya sudah terisi penuh kontras media. Kontras media yang masuk melalui intravena tadi diserap oleh ginjal, dari ginjal disalurkan melalui ureter ke kandung kemih. Di kandung kemih ini ditampung. Nah, tampung seperti ini kelihatan putih dia nyengat. Kemudian selanjutnya ketika sudah semua dilakukan, dapat dilakukan foto post mixi. Post mixi ini setelah kontras media di kandung kemih itu dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kencing ya. Ini kriterianya tampak belasnya harus terlihat kosong, tidak lagi ada kontras media seperti tadi yang menyengat putih itu. Untuk perawatan selanjutnya, tidak ada perawatan khusus yang diberikan pada pasien setelah menjalani pemeriksaan BNOI-VP ini. Nah, kelebihan dari pemeriksaan IVU atau BNOI-VP ini adalah bersifat non-invasif. IVP ini memberikan gambaran dan informasi yang jelas sehingga dokter dapat mendiagnosa dan memberikan pengobatan yang tepat mulai dari adanya batu ginjal hingga kanker tanpa harus melakukan pembedahan. Jadi misalnya nih pasiennya ada batu ginjal. Jadi dengan melakukan pemeriksaan BNOI-VP ini dokternya tahu kalau itu ada penyumbatan berupa batu. Jadi tidak perlu melakukan pembedahan dulu, dibedah bagian ginjalnya, dilihat apa yang terjadi di ginjalnya, ada batu atau apa, nah seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan pembedahan. Karena dapat kita lihat melalui foto radiografi BNOI-VP ini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah diagnosa kelainan tentang kerusakan dan adanya batu pada ginjal dapat dilakukan. Yang selanjutnya adalah radiasinya relatif rendah, kemudian relatif aman juga BNOI-VP ini dibandingkan dengan CT scan ya. Kalau CT scan tentunya radiasinya lebih tinggi dari pemeriksaan BNOI-VP ini. Kekurangan bahaya radiasi sudah pasti ada. Tentunya dibandingkan dengan USG yang mengembangkan gelombang suara, lebih berbahaya pemeriksaan BNOI-VP ini karena terkait dengan bahaya radiasi. Dosis efektif pemeriksaan VP adalah 3 milisievert sama dengan rata-rata radiasi yang diterima dari alam dalam 1 tahun. Kemudian penggunaan media kontras dalam IVP dapat menyebabkan efek alergi pada pasien yang menyebabkan pasien harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan pada wanita hamil pemeriksaan BNOI-VP ini. Nah, kemudian ada alat kompres ureter namanya. Alat ini dapat berupa seperti bola tenis biasanya yang dijepit atau diikatkan atau ditekan di bagian ureternya. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan pengisian daerah pelvicocalyceal system dan proximal ureter. Yang kedua adalah untuk memperlambat waktu media kontras sampai ke blast. Nah, alat ini dipasang sebelum pemasukan media kontras dilakukan. Jadi alat kompresi ureter ini sebelum kontras media dimasukkan melalui intravena ini dipasang dulu alat kompresi ureter ini agar terbendung kontrasnya itu lambat dia mengalir ke kandung kemih. Dibendung agar penyengatan kontras media itu dapat terlihat bagus di ginjal dan ureternya.
Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, di sini biasanya ada bola tenis atau benda berbentuk bulat menekan ke perut. Tujuannya adalah agar ureternya ini dapat memperlambat kontras media yang masuk dari intravena itu. Nah, ini hasil radiograf yang didapatkan. Ini ginjal, ini ureter, nah ini renal calciusnya di sini. Kalik, oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proyeksi pemeriksaan dari BNO-IVP ini. Yang pertama yang dilakukan adalah buat foto 5 menit pasca penyuntikan. Bila pasien hipertensi atau pasien anak, pemotretan diambil 1 menit pasca penyuntikan. Lebih cepat ya. Foto AP 5 menit dilakukan dengan menggunakan kaset 24-30 cm. MSP-nya sejajar dengan pertengahan baki, kedua tangan di samping tubuh. Batas atas adalah prosesnya sipodius, batas bawah adalah sias. Central ray-nya tegak lurus kaset, central point-nya sepertiga distal anterior processus sipodius dan sias. Beri marker 5 menit. Oke. Buka stowing ureter kompresi. Jika dilakukan dengan kompresi seperti tadi, itu dibuka stowingnya atau ureter kompresinya setelah foto 5 menit. Sebelum foto 5 menit ya. Oke. Seakan mau foto 5 menit itu dilakukan buka stowingnya. Kriteria tampak kontras mengisi ginjal kanan dan kiri. Nah, ini adalah gambar dari IVP 5 menit. Nah, posisi pasiennya seperti ini. Nah, oke, inilah gambar radiograf BNO IVP 5 menit. Ini terlihat kontrasnya masih berada di ginjal. Oke, sudah turun ke ureter, tapi sudah agak memudar. Karena mungkin jumlah kontrasnya sudah berkurang dari ginjal ini. Yang kedua adalah buat foto 15 menit pasca penyuntikan media kontras. Posisi pasiennya AP supine, MSP-nya sejajar pertengahan baki, central ray-nya vertikal tegak lurus. IR, CP-nya setinggi krista iliaca pada lumbal 4-5. Pasang marker 15 menit, jangan lupa. Kriterianya tampak kontras mengisi ginjal, ureter, sampai blast atau buli-buli. Gunakan film 30x40 cm. Nah, ini gambar IVP 15 menit. Oke, seperti ini posisinya. Kasetnya yang gunakan adalah 30, yang besar. Untuk mendapatkan full dari ginjal, ureter, dan kandung kemih. Inilah hasil radiografnya. Tadi gambaran IVP 15 menit. Kontrasnya sudah terisi di ginjal, ureter, dan sudah masuk ke vesika urinaria. Nah, selanjutnya ada proyeksi lagi. Selain tadi ada proyeksi RPO atau LPO yang digunakan. Posisi pasien ini adalah AP semi supine. MSP-nya sejajar pertengahan baki. Posisi objek tubuh dirotasikan 30 derajat ke arah kanan atau kiri. Central ray-nya vertikal tegak lurus kaset atau IR. CP-nya setinggi krista iliaca pada lumbal 4-5. Pasang marker 15 menit plus RPO atau LPO. Kriterianya tampak kontras mengisi ginjal, ureter, sampai blast atau buli-buli, di mana salah satu ureter tidak superimposisi dengan vertebrae. Gunakan film adalah 30x40 cm. Nah, ini dapat kita lihat RPO right posterior oblique 30 derajat. Kemudian ini adalah left posterior oblique 30 derajat. Kurang lebih posisinya seperti ini nanti ketika ada pasien yang menginginkan pemeriksaan ini. Nah, ini adalah gambar dari struktur ginjal dan ureter. Di sini R ya, kena R di sini berarti ini ginjal kanan. Ini L-nya di sini adalah ginjal kiri. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi 1 cm daripada ginjal kanan. Kemudian di sini ada left ureter, sisi kiri dari ureter. Ini adalah ureter sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang ketiga buat foto 30 menit atau foto full blast. Prosedur pengiriman gambar sama dengan pemeriksaan BNO.
pasang masker 30 menit. Kriterianya adalah tampak belas terisi penuh oleh kontras. Inilah gambar EVP 30 menit. Dapat terlihat jelas sekali belasnya atau kandung kemihnya sudah terisi kontras secara penuh. Sedangkan kontras di ginjal dan ureter ini sudah menurun, karena jumlahnya semakin sedikit yang telah dialirkan ke kandung kemih ini. Kemudian untuk post mixi ya di sini atau ketika kontras sudah dikeluarkan dari tubuh, maka dilakukan foto post mixi namanya. Posisi pasien sama dengan BNO atau dibuat IREX AP pasiennya. Dan untuk melihat adanya REN mobile, posisi OB-nya MSP sejajar pertengahan baki, kedua tangan di samping tubuh. Untuk CR-nya tegak lurus IR, untuk CP-nya umbilikus 2 cm superior dari krista iliaca. Pastikan markernya P, M, dan R atau L. Kriterianya tampak belasnya sudah kosong dari kontras media. Kemudian catatannya apabila tidak normal, foto dapat dilanjutkan hingga menit ke 120 tanpa post mixi atau void terlebih dahulu. Nah, ketika kontras media itu tidak normal atau tidak sampai di kandung kemih setelah 1 jam ataupun lebih 120 menit, tidak apa-apa untuk dilakukan foto delay sampai 2 jam seperti ini. Untuk memastikan bagaimana saluran air atau cairan kemih yang dialirkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, inilah hasil foto dari post mixi. Oke, otomatis post mixi ya, karena pasiennya ini sudah membuang air kecil sehingga kontras media yang di kandung kemih ini ikut keluar. Ini ginjal juga sudah menurun, ureter juga sudah menurun, kelihatannya warnanya karena kontras media yang tersedia di ginjal ini sudah mulai habis, diteruskan ke bladder atau kandung kemih. Nah, ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan foto BNO EVP. Yang pertama, jangan lupa memberikan marker BNU 5 menit, 15 menit, 30. PM-nya adalah post mixi atau PV post void sesuai dengan interval waktu. Pemeriksaan dilakukan menggunakan grid sebagai penyerap radiasi hambur. Jika tidak menggunakan baki Porter grid, gunakan Lee Solomon grid. Jadi disarankan menggunakan grid ya, jika tidak menggunakan tabel meja pemeriksaan, kasihan buah tabel. Yang ketiga, persiapan pasien yang baik akan menghasilkan gambar EVP yang baik pula. Proteksi radiasi bagi pasien juga harus diperhatikan seperti membatasi lapangan penyinaran. Yang kelima, pengeksposan dilakukan saat pasien tahan nafas setelah ekspirasi penuh. Aba-aba pemeriksaan yaitu tarik nafas, buang nafas, tahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekaburan objek karena pergerakan saat bernafas. Untuk perawatan pasien setelah pemeriksaan EVP, pasien diminta untuk istirahat yang cukup. Pasien diminta untuk minum air putih yang banyak untuk menghilangkan bahan kontras media dalam tubuh tadi. Hanya itu saja perawatan pasien yang dapat kita sampaikan. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah diberikan untuk menjelaskan mengenai teknik radiografi BNO EVP atau IVU. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Semoga bermanfaat materi yang saya berikan. Salam radiasi untuk kita semua.